Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan bahas operator D. Operator D ini biasa digunakan sebagai ganti dari DDE. Jadi DDE ini gantinya D. Jadi kalau kita punya misalkan DYDE ini diganti dengan DY. Jadi kalau misalkan kita punya Y-nya misalkan E kuadrat plus 2Y, maka kalau kita cari DY atau ini jadi D dari E kuadrat plus 2Y, jadi D di sini adalah gantinya D di ini tadi, berarti ini adalah turunan dari E kuadrat plus 2Y, maka ini menjadi 2Y plus 2, jadi turunan dari E kuadrat dan 2X turunan dari 2X turunannya 2. Misalkan lagi, kalau kita cari D dari sin 3E, maka ini menjadi turunannya sin menjadi 3 cos 3E. Nah, di dalam operator D ini bisa juga ditambah atau dikalikan. Jadi kalau kita misalkan D kuadrat dari E kuadrat, maka ini menjadi D kali D E kuadrat. Maka ini menjadi D yang pertama ini adalah turunan pertama. Turunan dari E kuadrat sama dengan 2E, kemudian diturunkan lagi menjadi 2. Kalau misalkan saya punya D plus 3 dari E kuadrat plus 5, maka ini menjadi D yang pertama ini jadi D dari E kuadrat plus 5 ditambah 3 kali E kuadrat plus 5, maka hasilnya menjadi ini turunannya jadi 2E, 5 turunannya 0, plus ini 3 E kuadrat plus 15, ini jadi 3E kuadrat plus 2X plus 15. Misalkan lagi, misalkan saya punya D dari E pangkat 2I, berarti turunan dari E pangkat 2I. 2X turunannya 2 kali E pangkat 2X. Kemudian misalkan D plus 1 dari E pangkat 3E, maka ini jadi D dari E pangkat 3E yang ini ditambah 1 kali E pangkat 3E, maka ini jadi 3E pangkat 3E plus E pangkat 3E sama dengan 4E pangkat 3E. Nah, karena D ini adalah turunan, maka sifat-sifat yang ada dalam turunan juga berlaku di sini. Jadi misalkan saya punya D dari X plus 2 per 2X min 3, maka turunan dari bentuk pecahan U per V, maka ini menjadi 1 kali 2X min 3 dikurangi X plus 2 kali turunannya ini 2 per 2X min 3 kuadrat. Nah, sehingga hasilnya yang ini ada 2X dikurangi 2X 0 ya, sehingga ini tinggal min 3 dikurangi 4, jadi min 7 per 2X min 3 kuadrat. Ada beberapa teorema yang berlaku di dalam operator D. Teorema yang pertama, jadi kalau ada FD dari E pangkat AX itu sama dengan E pangkat X AX dari FA. Jadi E pangkat AX nya bisa dikeluarkan, kemudian D nya diganti dengan A, jadi FA. Coba,
Misalkan saya punya D kuadrat min 2D plus 3 dari E pangkat 2E. Nah, kalau ini saya selesaikan cara biasa, ini jadi D kuadrat dari E pangkat 2E min 2D dari E pangkat 2E plus 3E pangkat 2E. Maka ini menjadi turunannya, ini turunan kedua, turunan pertamanya 2E pangkat 2E. Jadi ini kan jadi D kali D. D yang pertama ini adalah 2E pangkat 2E min 2 kali turunannya E pangkat 2E, yaitu 2E pangkat 2E plus 3E pangkat 2E. Nah, ini diturunkan lagi, ini 2 kali 2 jadi 4E pangkat 2E min 4E pangkat 2E plus 3E pangkat 2E. Maka ini menjadi 4 kurangi 4, 0 tambah 3, jadi 3E pangkat 2E. Ini kalau pakai cara biasa. Kalau pakai sifat ini tadi, teori 51, jadi D kuadrat min 2D plus 3 E pangkat 2E. Nah, yang ini adalah FD-nya, fungsi D. Nah, ini sama dengan E pangkat AE, jadi E pangkat 2E kali FA. FA itu apa? D-nya diganti A-nya 2, berarti kalikan 2 kuadrat min 2 kali 2 tambah 3. Berarti sama dengan 4 kurangi 4, 0 tambah 3. Jadi 3E pangkat 2E. Ini hasilnya. Kalau pecahan juga sama, integral. Ya. 1 per D min 1 dari E pangkat 3E misalkan. Maka ini jadi E pangkat 3E kali 1 per 3 min 1. Jadi sama dengan 1 per 2 E pangkat 3E. Nah, tapi kalau misalkan saya punya gini, 1 per D min 2 E pangkat 2E, maka ini menjadi 1 E pangkat 2E nya dikeluarkan, ini jadi 1 per 2 kurangi 2, ini jadi E pangkat 2E, ini 1/0, tidak terdefinisi, nggak boleh ya, gagal. Nah, berarti coba, jadi kalau misalkan tadi 1 per D kuadrat plus 2 dari E pangkat 3E, maka ini kan kita tinggal masukkan D-nya diganti 3. 1 per ini E pangkat 3E, ini jadi 3 kuadrat plus 2, 9 tambah 2, 11, 1/11 E pangkat 3E. Nah, kalau misalkan saya punya 1 per D kuadrat min 2D plus 3, tapi di sini nggak ada E-nya, misalkan 4. Nah, gimana? Nah, ini kita ubah jadi 4 kali 1 per D kuadrat min 2D plus 3 dari 1. Kenapa? Pada turunan atau integral, kalau kita mencari turunan dari 2E kuadrat, 2 konstanta kan bisa dikeluarkan. Nah, jadi boleh dikeluarkan. Demikian juga kalau dari integral 2E kuadrat dE, ini juga boleh kita keluarkan 2 integral E kuadrat dE. Jadi konstanta bisa dikeluarkan. Tapi setelah dikeluarkan ini 4 dikeluarkan, 4 tinggal 1. Nah, 1 ini kita ubah menjadi E pangkat. Nah, ini jadi 4 kali 1 per D kuadrat min 2D plus 3 E pangkat 0, 0E. Karena E pangkat 0 sama dengan 1. Nah, baru kita gunakan cara seperti tadi. Ini jadi 4 kali 1 per 0 kuadrat 2 kali 0 plus 3. Ini jadi 0 tambah 3. 4 per 3. Berikutnya untuk sifat yang kedua. Jadi FD dari E pangkat E kali V. V ini adalah fungsi ya, fungsi X sama dengan E pangkat X FD plus A dari V. Contohnya misalkan ini. Kalau misalkan saya punya D kuadrat plus 2D min 3 dari
E pangkat X kali X kuadrat. Maka ini menjadi E pangkat X FD plus A, berarti di sini A-nya 1 ya, jadi A-nya sama dengan 1 kali X ya. Maka ini menjadi FD plus A, jadi D-nya di sini diganti dengan D plus A. A-nya 1 menjadi diganti D plus 1, berarti D-nya menjadi D plus 1 kuadrat 2 kali D plus 1 min 3 min X kuadrat. Jadi V-nya di sini adalah X kuadrat, sehingga hasilnya menjadi E pangkat X ini jadi D kuadrat plus 2D plus 1 plus 2D plus 2 min 3 dari X kuadrat. Maka ini jadi E pangkat X ini jadi D kuadrat 2D tambah 2D jadi 4D. Ini 1 tambah 2, 3 kurangi 3, 0. Nah, ini D kuadrat plus 4D boleh juga ditulis gini, D plus 4 dari E kuadrat. Maka hasilnya menjadi E pangkat X nih, D dari E kuadrat turunannya jadi 2X kali plus 4X kuadrat. Nah, kemudian ini diturunkan lagi, D dari 2X itu 2 plus 8X. Nah, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Atau boleh juga tadi di sini D kuadrat dari E kuadrat turunan kedua dari E kuadrat, yaitu ya, E kuadrat dari E kuadrat itu sama dengan 2X turunkan lagi 2. Kemudian yang ini ditambah 4 kali DX kuadrat. Atau ini jadi turunannya ini adalah 2X. Nah, ini jadi 2 ditambah 8X. Jadi boleh langsung, boleh difaktorkan. Nah, sekarang kita ke soal yang tadi gagal. 1 per D min 2 E pangkat 2X. Tadi kalau kita masukkan langsung, ini 2 kurangi 2, 0, tidak terdefinisi. Maka ini kita ubah gini, 1 per D min 2 E pangkat 2X kali 1. E pangkat 2X kali 1. Nah, satunya ini kita anggap fungsi V. Maka ini menjadi E pangkat 2X ini jadi 1 per D plus A, D-nya diganti dengan D plus 2 dikurangi 2 dari 1. Nah, sehingga hasilnya ini menjadi E pangkat 2X 1 per D, ini 2 kurangi 2, 0 dari 1. Ini jadi E pangkat 2X integral dari 1 sama dengan X, jadi E pangkat 2X kali X, itu hasilnya. Sifat atau teorema yang ketiga, FD kuadrat dari sin AX atau FD kuadrat dari cos AX sama dengan F min A kuadrat. Jadi yang D kuadrat ini tadi diganti dengan min A kuadrat. A itu koefisiennya I. Jadi misalkan D kuadrat plus 3 dari sin 2X. Kalau cara biasa kita cari turunan kedua dari ini. Berarti sin turunannya apa? Jadi menjadi D kuadrat dari sin 2X ditambah 3 kali sin 2X. Jadi turunan pertamanya 2 cos 2X ditambah 3 sin 2X. Nah, 2 cos 2X diturunkan lagi, ini jadi cos turunannya negatif, jadi min 4 sin 2X ditambah 3 sin 2X sama dengan min 4 tambah 3 min 1 min sin 2X. Nah, kalau kita gunakan teorema yang ini, jadi D kuadrat plus 3 sin 2X.
A kuadrat di sini, D kuadrat diganti min A kuadrat. A-nya di sini berarti 2, yang ini D-nya diganti min A kuadrat. Jadi ini jadi min 2 kuadrat plus 3 sin 2x. Nah, yang dikuadratkan itu 2-nya, negatifnya nggak ikut. Jadi di sini min A kuadrat. Jadi bukan min A dikuadratkan, ya, tetapi min A kuadrat. Nah, sehingga sini 2 kuadrat 4, ini jadi min 4 tambah 3 sin 2x sama dengan min sin 2x. Jadi ini jadi min sin 2x. Nah, misalkan lagi, misalkan kalau saya punya 1 per D kuadrat plus D dari sin E. Misalkan. Berarti di sini A-nya sama dengan 1. Maka ini menjadi 1 per D kuadratnya diganti min 1 kuadrat plus D dari sin E. Maka ini menjadi 1 per D min 1 dari sin E. Nah, di sini min 1 kuadrat 1 kalikan min 1 bisa balik D-nya yang di depan yang positif. Nah, tidak ada kuadrat lagi. Supaya muncul kuadrat, kita kalikan dengan sekawannya. Jadi 1 per D min 1 kalikan D plus 1 per D plus 1 dari sin E. Maka hasilnya ini menjadi D plus 1 per, ini D kalikan D, ini jadi D kuadrat, ya, min 1. Nah, sehingga hasilnya, kalau kita gunakan sifat ini tadi yang bisa diganti yang D kuadratnya. D kuadratnya menjadi A-nya diganti min 1, jadi min 1 kuadrat min 1 sin E. Ini jadi min 1, min 1, min 2 atau min setengah. D dari sin E turunannya sin cos E. Kemudian 1 kalikan sin E. Sehingga hasilnya jadi min setengah cos E plus sin E. Nah, tapi beda lagi kalau misalkan soalnya saya ganti gini. 1 per D kuadrat plus 1 dari sin E. Kalau saya gunakan sifat tadi, maka ini jadi 1 per min 1 kuadrat tambah 1 dari sin E. Maka ini jadi min 1 tambah 1 0. Seper 0, tidak terdefinisi, ya. Gagal. Nah, kalau kita temui seperti ini, maka sinus kita ganti dalam bentuk eksponen dengan bilangan kompleks. Jadi ini sin E kita ubah jadi 1 per D kuadrat plus 1, yang ini jadi E pangkat JX plus min E pangkat min JX per 2J. Jadi bilangan kompleks. Kalau cos itu nanti plus tapi per 2. Sehingga hasilnya menjadi 1 per D kuadrat plus 1. Ini kita bisa jadi 2. E pangkat J X kali seper 2J dikurangi 1 per D kuadrat plus 1 E pangkat JX kali seper 2J. Coba, kalau kita gunakan sifat nomor 1, ini dimasukkan J di sini, ya. Jadi E pangkat J dikeluarkan, ini jadi 1 per J kuadrat plus 1. Nah, J kuadrat itu kan akar dari min 1 kuadrat. Ini min 1 tambah 1 0, tidak terdefinisi. Maka kita nggak bisa gunakan sifat 1, tapi kita gunakan sifat yang nomor 2. Jadi ini kita anggap sebagai V. Nah, sehingga hasilnya menjadi E pangkat JX 1 per
D-nya diganti D plus A, ini jadi D plus J kuadrat plus 1 per 2J. Ini juga sama, E pangkat min ini, min JX 1 per D, tapi ini min J kuadrat plus 1 per 2J. Nah, sehingga hasilnya menjadi E pangkat JX ini jadi 1 per D kuadrat plus 2JD ya, plus J kuadrat plus 1. Ini juga sama, E pangkat min JX 1 per D kuadrat min 2JD plus J kuadrat plus 1 per 2J. Maka hasilnya E pangkat JX ini jadi 1 per D kuadrat plus 2JD, J kuadrat min 1 tambah 1 0 per 2J min E pangkat min JX 1 per D kuadrat min 2JD, ini juga sama, min 1 tambah 1 0 per 2J. Nah, kemudian itu kita selesaikan. Seper 2J tadi sebenarnya bisa langsung dikeluarkan di sini per 2J, yang ini juga per 2J, tapi yang di sini jadi 1 ya, ini juga sama, ini 1 sama seperti yang tadi. Nah, ini sama dengan kalau satunya saya ganti 0, E pangkat 2 E pangkat JX per 2J ya. Ini jadi 1 per D kuadrat plus 2JD, ini jadi E pangkat 0X, ini jadi 1 per E pangkat min JX per 2J 1 per D kuadrat min 2JD E pangkat 0X. Nah, kalau kita masukkan 0, ini kalau kita masukkan 0, ini kan 0, jadi 1/0, nggak bisa. Nah, kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, supaya nggak 0, ini kita faktorkan. Ini jadi D kali D plus 2J. Yang ini juga sama, ini kita faktorkan. Ini jadi D kali D min 2J. Nah, ini jadi E pangkat JX per 2J jadi 1/D. Nah, ini 0 kalau saya masukkan di sini yang pertama ini jadi 0 tambah 2J 1/2J. Nah, ini juga sama, E pangkat min JX per 2J ini jadi 1/D, ini jadi 1 per min 2J. Nah, kalau 1/D diintegralkan berarti ini jadi E pangkat JX per 2J kali, ini integralnya jadi 1/2JX min E pangkat min JX per 2J, ini jadi 1/2, tapi min ya. Ini min jadi plus gitu ya, 2JX. Nah, ini sama dengan X-nya saya keluarkan, E pangkat JX ditambah E pangkat min JX ya, min JX, ini X-nya dikeluarkan. Nih, kalau saya tulis per 2 yang di sini 2J kalikan 2J itu kan 4J kuadrat. 4J kuadrat, J kuadratnya min 1. Jadi 4 kali min 1 sama dengan min 4. Nah, berarti ini saya keluarkan min 2. Jadi min 2 kali 2 sama dengan min 4, sehingga hasilnya ini menjadi min setengah X atau min X per 2, dan yang ini sama dengan cos X, itu hasilnya. Jadi kalau tadi sifat yang sebelumnya yang sin tadi sifat ketika tadi gagal,
kita ubah jadi E pangkat, jadi pakai bilangan kompleks. Berikutnya teorema keempat. Teorema keempat yaitu FD dari E kali V. Jadi E kali V ini suatu fungsi, itu sama dengan E F D V ditambah F aksen D dari V. Nah, jadi di sini X-nya dikeluarkan, tapi di sini ada FD kali V ditambah F aksen. F aksen adalah turunan dari FD ini, ya turunannya. Contohnya misalkan misalkan D kuadrat plus 2D plus 3 dari X kali sin 2X misalkan. Nah, jadi V-nya di sini adalah sin 2X, ini V-nya. Nah, sehingga hasilnya ini menjadi X dikalikan FD, FD-nya D kuadrat plus 2D plus 3 dari sin 2X ditambah F aksen. F aksen dari turunannya ini, turunannya fungsi D ini, itu sama dengan 2D plus 2 dari sin 2X. Nah, sehingga hasilnya ini menjadi ini ada D kuadrat, ini 2. Kalau saya masukkan jadi min 2 kuadrat plus 2D plus 3 sin 2X plus yang ini turunan dari sin 2X, 2 cos dikalikan 2 jadi 4 cos 2X plus 2 sin 2X sama dengan yang ini 2 turunannya sin 2X jadi 2 cos dikalikan 2 jadi 4 cos 2X min 4 ditambah 3 min 1 dikalikan ini jadi min sin 2X ditambah 4 cos 2X plus 2 sin 2X. Itu hasilnya. Misalkan lagi kalau saya punya 1 per D kuadrat plus 1 dari X sin 2X misalkan. Nah, saya ganti jangan sin cos 2X misalkan. Nah, sehingga hasilnya menjadi ini sama, ini X-nya, ini V-nya, ini jadi X kali 1/per D kuadrat plus 1 cos 2X ditambah turunannya ini akan sama dengan D kuadrat plus 1 pangkat min 1. Maka turunannya jadi min, ya, min dari D kuadrat plus 1 pangkat min 2 kali turunannya ini 2D dari cos 2X. Nah, ini jadi X kali ini 2 dimasukkan jadi 1 min 2 min dari 2 kuadrat jadi 4 plus 1 kali cos 2X dikurangi 2D per D kuadrat plus 1 kuadrat cos 2X sama dengan min 4 tambah 1 min 3 jadi min 1/3 X cos 2X dikurangi ini turunannya cos 2X 2 sin negatif, ya, min 2 sin 2X kalikan min 2 jadi plus 4 sin 2X per ini kalau saya masukkan min 2 kuadrat jadi min 4 tambah 1 min 3 dikuadratkan jadi 9 atau ini jadi min 4 per 9 sin 2X. Itu hasilnya. Nah, V di sini bisa tidak harus fungsi trigonometri, bisa misalkan fungsi eksponen misalkan.
Jadi misalkan kalau saya punya D kuadrat plus 3D dari E pangkat 2X misalkan. Nah, sama, ini jadi X kali D kuadrat plus 3D dari E pangkat 2X plus turunannya ini jadi 2D plus 3 E pangkat 2X. E pangkat 2X sehingga hasilnya menjadi E ini kalau dimasukkan dikeluarkan E pangkat 2X, D nya diganti 2, ini jadi 4 tambah 6 plus ini juga sama, ini ganti 2, jadi 2 kali 2 4 tambah 3 E pangkat 2X. Atau ini jadi E pangkat 2X, saya keluarkan 10 kalikan X ditambah 7. Nah, ini hasilnya. Berikutnya menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan operator D. Misalkan kalau saya punya D2Y D kuadrat plus DY dx min 2Y sama dengan X kali E pangkat min 2X misalkan. Soal ini bisa juga diganti jadi ini D2Y plus DY min 2Y sama dengan X E pangkat min 2X. Nah, sama. Jadi D2 D kuadrat, D kuadratnya diganti D kuadrat, ini D nya diganti dengan D. Jadi soal ini sebenarnya sama ya. Nah, untuk menyelesaikan sama seperti sebelumnya, kita harus mencari jawab homogennya dulu atau fungsi komplementernya dulu. Berarti ini jadi M kuadrat plus M min 2 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, ini jadi M jadi plus 2 min 1, berarti M nya min 2 atau 1. Jadi fungsi komplementernya itu adalah A E pangkat min 2X tambah B E pangkat X. Yang ini M nya min 2, yang ini M nya 1. Nah, yang kita gunakan operator D di sini adalah untuk mencari jawab tidak homogennya atau integral khususnya. Jadi dari ini D kuadrat Y plus D Y min 2Y sama dengan E pangkat min 2X. Ini ada X kali. Ini sama dengan D kuadrat plus D min 2 kali Y. Y nya dikeluarkan. Ini jadi X kali E pangkat min 2X. Sama dengan Y sama dengan 1 per D kuadrat plus D min 2. Ini kan sebenarnya E pangkat min 2X kali X. Jadi yang ini fungsi V. Nah, hasilnya menjadi E pangkat min 2X 1 per D nya diganti D plus A nya min 2. Berarti ini jadi D min 2 kuadrat plus D min 2 dikurangi 2 kali X. Nah, ini jadi min E pangkat min 2X 1 per D kuadrat min 4D plus 4 ditambah D min 2 dikurangi 2. Sama dengan E pangkat min 2X, ini 4 dikurangi 4 tinggal 1 per D kuadrat min 4 tambah 1 jadi min 3D dari E sama dengan E pangkat min 2X, ini jadi 1 per D kali D min 3 dari E. Nah, D
D-3 seper D-3 ini kita bagi pakai pembagian ini yang sebelumnya, yaitu 1 dibagi min 3 plus D. Min 3 plus D. 1 bagi min 3 dapat min sepertiga, dikalikan dapat 1 min sepertiga D. Kalau dikurangi sepertiga D dibagi min 3 jadi min seper9, ini jadi sepertiga D min seper9 D, kurangi lagi seper9 D dibagi min 3 min ini tadi ada D nya, min seper9 D kuadrat ya, dan seterusnya. Ini tadi ada kuadratnya ya. Jadi seper9 kalikan 3 sepertiga D min seper9 kali D min seper9 D kuadrat. Nah, ini dibagi lagi dengan 3, ini jadi seper27 D kuadrat dan seterusnya. Sehingga ini menjadi min sepertiga min seper9 D min seper27 D kuadrat dari X. Sehingga sama menjadi E pangkat min 2X seper D, yang ini jadi min sepertiga X min turunannya X1 jadi seper9, turunan keduanya 0. Nah, sehingga hasilnya menjadi E pangkat min 2X integral dari sepertiga X jadi ini setengah kalikan sepertiga jadi seper6X kuadrat min seper9X. Ini tadi adalah integral khususnya. Jadi penyelesaian umumnya tadi adalah Y sama dengan AE pangkat min 2X plus BE pangkat X ditambah integral khususnya tadi E pangkat min 2X kali min seper6X kuadrat min seper9X. Itu penyelesaian umumnya. Jadi yang ini tadi adalah fungsi komplementernya, yang ini integral khususnya ya. Atau saya singkat IP ya. Ini tadi adalah